Hai guys, selamat datang di channel AKZ Story. Seperti yang kita ketahui, pemadam kebakaran adalah tim penyelamat yang akan selalu ada untuk masyarakat, bukan karena iming-iming uang. Tidak seperti oknum sebelah yang hanya akan jalan jika diberi uang. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita film Firefighter yang beradaptasi dari kisah nyata. Film ini mengisahkan seorang pria bernama Choi Chol-won, panggil saja Choi, yang baru saja bergabung dengan tim pemadam kebakaran, khususnya di unit penyelamat. Dan di hari pertamanya bekerja, Choi langsung pergi bersama unit penyelamat yang mendapat laporan kecelakaan. Di dalam perjalanan menuju TKP, Jin Seop, panggil saja Jin, dia adalah yang paling senior sekaligus kapten tim penyelamat. Jin memberikan instruksi untuk mempersiapkan peralatan. Song Ki-cheol atau bisa dipanggil Song menyuruh Choi untuk mengambil linggis. Sampainya di TKP, mereka mengambil peralatannya masing-masing, dan alih-alih mengambil linggis, Choi malah mengambil alat lain. Selain itu, Choi terlihat panik dan hanya kebingungan. Sementara teman-temannya sedang berusaha menyelamatkan korban yang terluka di dalam mobil. Dan ketika Seo-hye menyuruh Choi untuk membantunya, Choi mencoba berguna, namun lihat apa yang dilakukannya. Choi bertindak sembrono. Setelah kejadian tadi, Choi ditegur Song Ki-cheol untuk tidak bertindak ceroboh dan diperintahkan untuk menghafal alat. Singkat cerita, bel berbunyi yang artinya terjadi sebuah kebakaran. Choi dan para damkar bergegas menuju TKP. Di tengah perjalanan terlihat mobil yang parkir sembarangan menghalangi jalan, membuat mereka tidak bisa melewatinya, yang alhasil Jin memerintahkan anggotanya untuk mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dan berlari menuju tempat kebakaran. Terlihat kebakaran yang sudah sangat parah. Unit penyelamat mempersiapkan diri untuk melakukan penyisiran korban di dalam. Kapten Jin membagi mereka dari lantai 1 sampai 3. Mereka pun berpencar. Sementara Choi ditugaskan di lantai 1 bersama Yo Jong. Dan ketika Yo Jong mencoba membuka sebuah pintu, tiba-tiba meledak dan hampir saja nyawa Yo Jong terancam. Untung saja dia sigap. Mereka pun masuk ke dalam dan terlihat penglihatan Choi yang mulai kabur. Sementara seorang petugas melaporkan bahwa terdapat tempat penampungan gas LPG, yang dimana kita tahu gas LPG tidak diperjualbelikan di warung-warung eceran. Kembali ke Choi yang berada di lantai 2 akan memeriksa kamar mandi. Namun oksigen milik Choi hampir habis, dan entah apa yang di benak otaknya, dia berbuat sembrono dengan mendobrak pintu sembarangan. Dan ia, boom, seketika meledak. Yo Jong yang menyelamatkan Choi terkena ledakan dan membuat bajunya terbakar. Alhasil Yo Jong menderita luka bakar yang parah di punggungnya. Untung saja nyawanya masih terselamatkan. Komandan mereka memberi instruksi kepada yang lainnya untuk segera evakuasi sebelum semua gas meledak. Di sisi lain, sang kapten dan yang lain menemukan korban. Ki-cheol pun segera membawanya turun, sementara Ji Hyun dan Shin Tae-yong, maksudnya Shin Yong-tae, mencari korban lainnya. Mereka tak menghiraukan peringatan komandan. Selang beberapa saat, Yong-tae berhasil menemukan korban yang merupakan anak kecil dan segera membawanya turun, namun kejadian tak terduga terjadi. Benar saja, terjadi ledakan yang dahsyat yang disebabkan gas. Untung saja mereka masih selamat. Namun akibat ledakan tersebut membuat jalan menuju ke bawah tertutup, yang alhasil Jin Seong dan Yong-tae pergi ke lantai 4 dan minta dikirimkan tangga. Tanpa diduga, tangga yang mereka lewati sudah rapuh, dan tanpa berpikir panjang, Yong-tae melempar anak kecil itu kepada Kapten Jin Seong, dan tangga tersebut runtuh, membuat Yong-tae terjatuh, akan tetapi terlihat dia masih bertahan dengan berpegangan pada besi.
Melihat itu, Kapten Jin segera mengamankan anak kecil itu terlebih dahulu dan mengambil sebuah tali untuk menyelamatkan Yongtae. Yongtae yang masih bertahan terlihat sudah tidak kuat lagi untuk menahannya. Dan ketika dia meminta Kapten Jin untuk segera melemparkan tali, naasnya sebelum tali menjangkaunya, dia terjatuh ke dalam api yang sangat panas. Hingga akhirnya Yongtae meninggal. Shin pun beralih yang memperlihatkan 3 bulan setelah tragedi tersebut, yang dimana Choi diliburkan selama beberapa bulan. Jin yang mengusulkan kepada anggota dewan agar perlengkapan seperti seragam, sarung tangan dikasih yang layak, karena seragam dan sarung tangan yang mereka pakai tidak tahan terhadap api. Dan juga meminta untuk dibuat undang-undang tentang mobil yang terparkir secara ilegal dapat disingkirkan oleh mobil pemadam kebakaran. Entah anggota dewan apakah setuju atau tidak, Shin beralih yang memperlihatkan Gicheol dan yang lain sedang makan seperti biasa di restoran Nenek Sunja. Hanya saja Choi tidak ada karena cuti. Tak lama kemudian datang anaknya Nenek Sunja, panggil saja Jingan, yang ingin mengambil uang milik ibunya untuk judol. Karena kesal, Seo-hye menamparnya. Anak biadab itu pun pergi. Komandan terlihat sedang mendata peralatan yang rusak, dan Kan In-ki menanyakan tentang sarung tangan yang sudah dijanjikan. Komandan yang mendengarnya meminta mereka untuk bersabar, dan dia akan mengajukan anggaran. Tak berselang lama, Choi comeback, dan teman-temannya pun menyambutnya dengan baik. Komandanlah yang memberinya kesempatan lagi untuk bergabung jadi bagian dari mereka. Namun Kapten Jin masih meragukan Choi. Kapten Jin meragukannya karena banyak kesalahan yang sudah dibuatnya dan hanya menjadi beban. Mendengar itu, Choi menanyakan apakah Jin Seong merasa menyesal telah membuat Yongtae meninggal. Karena bukannya segera evakuasi, Jin Seong malah melanjutkan mencari korban. Mendengar perkataan Choi, Jin Seong menjelaskan bahwa pemadam kebakaran tidak akan pernah takut mati. Dia akan rela menyerahkan hidupnya demi korban. Karena tidak suka dengan cara kepemimpinannya, Choi pun berniat mengikuti ujian perwira dan ingin menjadi pangkat tertinggi untuk mereformasi struktur unit penyelamat agar tidak terjadi hal yang sama dengan Yongtae. Mendengar itu, Jin sangat kecewa dengan Choi dan kesal. Singkat cerita, demi membantu perekonomian keluarganya, Jin Seong dan istrinya membeli sebuah toko untuk berjualan. Mereka pun bahagia. Namun ketika Jin berkata akan pensiun dari pekerjaannya dalam 10 tahun lagi, mendengar itu, istrinya sangat kesal dan sedih karena setiap mendengar suara sirine hatinya selalu tidak tenang. Terlebih lagi pekerjaan yang dilakukannya tidak bisa diasuransikan. Di sisi lain, mereka tampak senang dengan sarung tangan baru yang dibeli komandan dengan menggunakan kartu kredit istrinya. Kapten Jin berubah pikiran dan memutuskan untuk segera berhenti dari pekerjaannya dan menghabiskan waktu dengan anaknya. Dia juga merekomendasikan Yoo Jong untuk menjadi kapten menggantikannya. Singkat cerita, Seo-hye mengajak Choi untuk melihat anak yang diselamatkan oleh Yongtae. Seo-hye mencoba membuka hati Choi untuk mengikhlaskan Jin Yongtae karena Yongtae berkorban demi sebuah keluarga. Pengorbanannya tidaklah sia-sia. Choi hanya terdiam dan termenung. Seo-hye pun menyuruhnya pergi untuk menjalani tes militer karena Kapten Jin sudah mendukungnya. Namun sebelumnya, Seo-hye mengatakan kalau Kapten Jin akan pensiun bulan depan. Choi pun menjalani ujian tersebut
dan di sisi lain Kapten Jin bersama istrinya sedang membereskan toko miliknya. Dan setelah itu Kapten Jin berpamitan dengan istrinya untuk pergi ke kantor. Tak berselang lama, Choi datang untuk berterima kasih atas dukungannya, akan tetapi dia tidak mengumpulkan lembar ujiannya karena dia sadar kalau dia belum bisa berguna untuk menyelamatkan hidup seseorang. Dia ingin menjadi pemadam kebakaran yang baik seperti Kapten Jin. Jin beralih yang memperlihatkan anak nenek Sunja yang mengambil surat asuransi kebakaran rumah milik ibunya. Entah apa yang ingin dilakukan anak durhaka ini. Jin beralih memperlihatkan pemadam kebakaran mendapat laporan kebakaran dan istri Kapten Jin terlihat merasa cemas. Kembali ke anak nenek Sunja yang terpengaruh perkataan preman untuk membakar rumahnya agar mendapat biaya asuransi. Akankah dia melakukannya? Beralih memperlihatkan istri Kapten Jin yang berencana pergi ke kantor damkar setelah mendapat kabar kalau laporan yang diterima pemadam kebakaran bukanlah kebakaran, melainkan kecelakaan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka mendapat laporan kebakaran di tempat komersial tua yang merupakan tempat restoran nenek Sunja. Apakah itu ulah anaknya? Seperti biasa, dalam perjalanan terdapat mobil yang parkir sembarangan, membuat mobil damkar tidak bisa melaju lebih jauh. Mereka pun berlari menuju TKP. Terlihat api yang sudah merembet kemana-mana karena angin yang kencang. Mereka pun segera melakukan penyisiran sebelum keadaan bertambah buruk. Selang beberapa saat mereka berhasil menemukan 2 korban, namun tidak dengan nenek Sunja yang masih belum ditemukan. Kapten pun melanjutkan mencari sementara yang lain membawa kedua korban ke ambulans. Sayangnya selang pemadam kebakaran tidak cukup panjang untuk menjangkau tempat kebakaran. Choi yang melihat itu segera pergi dan dengan gagah dan berani memajukan mobil pemadam, tak peduli dengan mobil-mobil yang menghalanginya. Sementara kapten yang masih dalam penyisiran membuahkan hasil dengan menemukan nenek Sunja yang sudah lemas. Dan mereka pun senang melihat Kapten Jin datang dengan menggendong nenek Sunja. Penyisiran pertama pun selesai. Jin beralih yang memperlihatkan istri Kapten Jin dengan anaknya yang sedang mengemas barang milik Kapten Jin di kantor kebakaran karena Jin Seong akan pensiun. Kembali di TKP, nenek Sunja mengatakan kalau anaknya masih di dalam. Akan tetapi mereka sudah menyusuri semua ruangan dan tidak menemukan siapapun di dalam selain ketiga korban. Kapten Jin pun memutuskan untuk melakukan penyisiran kedua, namun komandan melarangnya karena itu sangat berbahaya. Kapten Jin yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi pun tetap melakukannya. Yang lain juga mengikutinya. Penyisiran kedua pun dimulai. Mereka berpencar dan Choi bersama Kapten Jin pergi menelusuri lantai 3. Terlihat bangunan sudah sangat mengerikan, api di mana-mana, reruntuhan mulai berjatuhan, terlebih lagi angin sangat kencang memperkeruh keadaan. Komandan yang sangat khawatir dan mengetahui keadaan yang sudah semakin buruk, berusaha menyuruh mereka untuk menghentikan penyisiran, namun tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Ya, terjadi ledakan dan membuat punggung Gichol terbakar. Yo Jong dan satu temannya berusaha memadamkan api tersebut. Di sisi lain terlihat kekasih Gichol yang khawatir telah tiba di lokasi kebakaran. Kembali ke Kapten Tan Choi yang melihat situasi kini menjadi sangat buruk. Terjadi retakan pada tembok, seakan-akan bangunan tersebut mau runtuh. Mereka berdua pun melanjutkan pencarian.
Namun, seketika bangunan tersebut runtuh dan rata dengan tanah. Terlihat Choi masih bertahan di timbun reruntuhan. Pencarian para pemadam kebakaran pun dimulai. Choi berusaha memanggil kapten yang terluka sangat parah. Tak berselang lama, Ki Cheol berhasil ditemukan. Sementara Choi berusaha berteriak meminta tolong, dan pada akhirnya dia berhasil ditemukan. Sementara kapten terlihat sangat sedih dan meminta maaf kepada istri dan anak tercintanya. Dia membayangkan saat-saat menyenangkan bersama keluarga tercintanya. Singkat cerita, diperlihatkan upacara penghormatan terakhir untuk para korban kebakaran yang dimana terdapat 6 korban, 3 tim pemadam dan 3 tim antaranya ialah tim penyelamat, yaitu Kapten Jin Yong, Yu Jong, dan Yung Su. Choi Cheol Wong tak bisa menahan rasa sedihnya. Film pun berakhir. Di akhir film diperlihatkan rekaman asli peristiwa kebakaran di Yeongjong pada tahun 2001. Peristiwa ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan kondisi pekerjaan yang dilakukan tim pemadam kebakaran. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video menarik lainnya.